Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'al li khazainul ard inni lakum hafizun amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kesempatan berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dalam bab wakalah atau perwakilan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui yang namanya wakalah secara istilah fikih itu dari satu mazhab yang saya ambil, yaitu mazhab Syafi'iyah, adalah tafwidu syakhsin mimma yaf'aluhu mimma yaqbalun niyabah hala hayatihi, yaitu menguasakan suatu perkara kepada orang lain di mana perkara tersebut atau perbuatan tersebut itu boleh digantikan dan perkara tersebut dilakukan ketika dia masih hidup. Maka berbicara hal tersebut mengenai wakalah ini sudah ada contohnya dalam Al-Quran, diantaranya dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika diamanahkan untuk menjadi wakil mengelola keuangan negara. Dalam hadis pun banyak sekali disampaikan, diantaranya hadis dari Urwah al-Bariqi yang dititipkan oleh Nabi untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Ternyata Urwah al-Bariqi pulangnya membawa 1 ekor kambing dengan 1 dinar lagi. Ketika ditanya, ternyata Urwah al-Bariqi bilang, tadi kambing yang saya beli 1 dinar, ada yang beli ada yang beli sebanyak 2 dinar. Akhirnya saya beli lagi 1 dinar. Nah, kambingnya saya berikan ini lebihnya 1 dinar. Nah, Urwah al-Bariqi sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Lalu rukunnya pun sudah jelas, ada ijab dan qabul. Kemudian ada lagi wakil atau yang diberikan kuasa dan muwakil, pemberi kuasa. Ada lagi perkara yang diwakilkannya atau perbuatannya apa bentuknya. Begitupun ada syarat-syaratnya. Untuk ijab dan qabul intinya adalah seperti yang sudah kita ketahui, kalau namanya ijab itu harus terucap dari orang yang mewakilkan atau muwakilnya, pemberi kuasa. Ya dengan lafaz, boleh bahasa Arab, boleh misalnya dengan bahasa Indonesia, atau boleh dengan tulisan. Kalau misalnya tidak bisa, dalam tanda kutip misalnya dia tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara, dengan bahasa isyarat boleh. Ya, nah itu semua adalah sifatnya, tapi harus tersampaikan kalau ijab. Tetapi kalau qabul itu tidak harus terucap qabil tu, namun dengan diam saja itu menunjukkan persetujuan. Ya, maka kalau misalnya seseorang itu mau menolak untuk menjadi wakil, harus diucapkan, Pak, Bapak wakilin saya ya, jadi misalnya saksi atau misalnya jadi wali nikah. Nah, orang yang
menjadi wakil tadi, kalau dia diam saja maka sudah sah akadnya, berarti dia siap harus menjadi wakil. Tapi kalau dia mau menolak, Pak maaf Pak saya nggak bisa, saya sibuk, apapun alasannya itu pokoknya tidak bisa, harus tersampaikan kan. Nah itulah antara ijab dan qabul ya. Kalau ijab terucapkan tapi qabul tidak terucapkan pun boleh ya, dengan diamnya maka itu tanda persetujuan. Nah itu syaratnya. Yang kedua adalah syarat daripada akad yang diwakilkannya atau perkara yang diwakilkannya atau muwakkal fihnya. Apa saja itu? Yang pertama yang menjadi muwakkal fih itu adalah sesuatu yang harus jelas Pak, pekerjaannya apa. Jangan kita bilang, nih kamu jadi wakil saya. Lah wakil apa? Wakil jadi apa? Jadi wali nikah kah? Jadi saya harus menjualkan barang kah? Saya harus membeli barang kah? Harus jelas sesuatu yang disampaikannya. Jangan hanya bilang kamu jadi wakil ya. Ya wakil apa? Gitu kan? Nah harus jelas perkara yang diberikannya itu, apa jenis perbuatannya, tidak umum. Gitu kan? Bahkan kalau sekarang dalam konteks hukum negara Republik Indonesia ini itu harus detail Pak ya, bahkan ditetapkan dalam hitam di atas putih. Misalnya saya mewakilkan untuk menjualkan, anggaplah misalnya contoh rumahnya itu harus jelas, rumahnya rumah yang mana, blok berapa, RT berapa, RW berapa, jalan apa, desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, gitu kan. Jangan hanya bilang, tolong jualin rumah saya. Ya iya, rumahnya yang mana? Kalau ternyata rumahnya ada 10, kalau rumahnya 1 misalnya jelas, gitu kan, oh sudah mafhum. Tapi kalau rumahnya ada 2, ada 3, ada 10, mana yang harus kita jualkan? Masa kita harus jual semua? Gitu kan? Nah, jadi harus jelas perkara yang diwakilkannya itu. Kemudian perkara yang diwakilkannya itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan Pak, oleh si wakil tentunya, oleh si penerima kuasa. Jangan kita memberikan kuasa misalnya sama orang buta, tolong beliin beras gitu kan, padahal dia orang buta nggak bisa lihat ya, repot jadi urusannya. Atau misalnya kepada anak kecil yang belum balik, Dek tolong beliin bakso, padahal dia anak kecil. Walaupun misalnya dalam mazhab yang lain, selama anak kecil itu belum balik tapi dia tamyiz, maka itu sah transaksinya. Tapi kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun sudah tamyiz, tetap yang namanya anak kecil belum balik, akadnya tidak sah. Kan? Nah, maka di sini perkara yang diwakilkan itu adalah sesuatu yang memang bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang diwakilkan adalah perkara yang halal, Pak. Mau yang mubah, yang sunnah, yang wajib, silahkan. Jangan sampai perkaranya yang haram. Gitu kan? Dek tolong wakilkan belikan susu, belikan beras, atau misalnya tolong nikahkan anak saya dan lain sebagainya. Nah itu boleh. Contoh misalnya dalam transaksi modern, misalnya ketika kita datang ke suatu perbankan, Bapak mau transfer uang, anggaplah anak Bapak lagi kuliah di Jogja misalnya kan, mau transfer uang. Nah, posisi bank itu adalah sebagai wakil Bapak untuk mengirimkan uang kepada anak Bapak yang ada di Jogja melalui rekening yang dia miliki. Tapi pihak bank meminta upah, ada ujrohnya. Kalau sekarang kan misalnya, kalau sekarang ya Pak ya 2.950, kalau dulu kan 6.500. Terkadang kalau misalnya ada BI Fast itu ada yang gratis Pak.
Ya, ada yang gratis. Kebetulan saya pakai yang gratisan ada gitu kan. Ya, ada beberapa rekening, tapi saya tidak buka lah ya. Maaf, menjaga rahasia perusahaan. Ada beberapa bank yang ternyata BI Fast-nya itu rekening antar bank itu gratis, Pak. Gitu kan? Ada. Tetapi umumnya rata-rata bank itu mengenakan transaksinya itu biaya sekitar 2.900-an. Itu kan, bahkan ada yang 6.500 dan seterusnya. Nah, wakil dalam hal ini atau pihak bank gitu kan menjadi penerima kuasa untuk mengirimkan uang kepada anak bapak yang ada di Jogja. Itu contohnya. Itu kan halal, ya halal namanya cuma mengirimkan uang. Tapi kalau kita balik misalnya mengirimkan narkoba, nah itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena narkoba itu sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, contoh lain lagi dalam transaksi modern misalnya marketplace. Ya saya banyak lah ya marketplace, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang biru dan lain sebagainya ya. Kita semua tahu marketplace ini adalah sebuah platform media yang menampung antara penjual dengan pembeli, di mana si platform ini ya menjadi wakil dalam mengurusi mengelola pembayaran dari si penjual kepada si pembeli. Dari si penjual mengelola pengiriman barang, dari si pembeli mengelola pembayarannya. Dia bukan sebagai penjual Pak dalam hal ini prosesnya, tapi sebagai wakil. Tapi dalam ini Pak ya, wakilnya bukan wakil akad jual beli. Ini yang harus kita luruskan nih. Yang namanya marketplace tadi, yang oranye misalnya saya contoh gitu kan, yang oranye tadi dia bukan sebagai wakil dari pembeli untuk melakukan pembelian, atau bukan wakil dari si penjual untuk melakukan penjualan, tapi dia wakil hanya sebagai pengelola proses pembayarannya saja. Kenapa? Kalau dia wakil dari si pembeli, maka dia otomatis uangnya harus ada di dia. Kalau dia wakil dari si penjual, maka dia setidaknya harus menerima barang terlebih dahulu. Masalahnya marketplace itu hanya menampung, barangnya ada di si penjual, uangnya ada di si pembeli. Ketika si pembeli sudah oke, mengklik misalnya yakin, siap, transfer dan seterusnya, masuk kepada rekening penampungan wakil atau marketplace tadi. Lalu dikonfirmasi kepada pihak penjual, nih ada yang pesan, saya wakilnya, uangnya sudah ada di saya, bahasa sederhananya gitu. Si penjual lalu mengirimkan barang, setelah barang diterima dikonfirmasi, oke, barang diterima, barulah dibayarkan kepada pihak penjual. Nah, dari wakalah atau dia mewakili proses pembayaran tadi, si marketplace mengambil upah ujroh Pak. Makanya kan ada biaya layanan gitu kan, macam-macam lah berapa gitu kan prosentasenya, mungkin ada yang 1%, ada yang 2% gitu kan, intinya tergantung nominal transaksinya. Maka itu boleh. Kenapa saya katakan hanya mewakilkan atau menjadi wakil sebagai transaksi pembayaran? Karena kalau dia wakil dalam jual beli, maka otomatis ini yang bisa jadi permasalahan ke depannya. Loh, kok bisa? Nanti Pak, kalau misalnya barangnya rusak, siapa yang tanggung jawab? Kalau marketplace jadi wakil dari si penjual, maka si marketplace harus bertanggung jawab. Kalau ternyata pembayarannya tidak diberikan oleh si pembeli, maka si marketplace harus bertanggung jawab karena dia sebagai wakil penjualan. Tapi pada faktanya ketika barang itu tidak sesuai dengan spek atau barang itu misalnya rusak, ada aibnya, maka yang bertanggung jawab siapa? Penjual. Ketika si pembeli tidak melakukan pembayaran dengan semestinya, siapa yang bertanggung jawab? Pembelinya, bukan si marketplace-nya. Ya, itu yang pertama poinnya. Yang kedua, kalau si marketplace tadi menjadi
wakalah atau wakil dalam jual beli bukan proses pembayarannya, maka dia haram mengambil ujroh. Kenapa? Dia sudah memberikan harga, misalnya contoh, harga HP ini misalnya adalah 1 juta, dia sudah mengambil untung 200.000, di satu sisi dia kenakan lagi biaya layanan. Nah, biaya layanan, biaya admin itulah yang menjadi tanda tanya bisa terjerumus ke dalam transaksi ribawi itu. Makanya saya katakan, apakah boleh kita bertransaksi jual beli dengan di marketplace, oren, ijo dan lain sebagainya? Silahkan boleh. Cuman yang harus kita pahami, transaksi jual beli dalam marketplace itu tetap penjualnya kita misalnya, pembelinya adalah orang lain, marketplace hanya sarana wakil dalam proses pengelolaan pembayarannya saja. Gitu ya. Nah, itulah yang menjadi syarat dari sesuatu yang diwakilkannya itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berbicara mengenai rukun yang berikutnya adalah adanya wakil dan juga muwakil. Wakil itu penerima kuasa, muwakil itu pemberi kuasa. Itu syaratnya. Nah, pernah saya sampaikan tadi, yang namanya wakil dan muwakil dalam transaksi atau dalam mazhab Syafi'iyah itu harus orang yang sudah baligh, harus yang sudah berakal, dan juga orang yang tidak safih. Safih itu tidak boros, Pak. Ya, dia mampu mengelola keuangan dengan benar. Tapi kalau dia safih, maka dia harus transaksi dengan izin walinya. Kemudian yang keempat, tidak boleh dalam misalnya kena cekal, mahjur namanya. Apakah transaksinya, keuangannya bisa diputuskan oleh pengadilan bahwa si anu terkena kasus korupsi, ya, yang baru-baru ini salah satu gubernur yang ada di Sumatera kena lagi KPK gitu kan, ya. Mungkin banyak lagi ke depannya, entah berapa orang kepala daerah, pejabat lagi. Bahkan kalau lihat statementnya Menkeu itu akan ada penangkapan besar-besaran katanya kan. Wah, mudah-mudahan jadi itu terjadi gitu kan. Ala kulli hal, yang orang yang sudah kena cekal oleh pengadilan atau oleh negara, maka dia tidak boleh menjadi atau melakukan proses akad wakalah. Nah, poin utamanya adalah segala sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan oleh sendiri, maka boleh juga diberikan kuasanya atau diwakilkan kepada orang lain. Kecuali, contoh, bapak lagi umroh, ihram, umroh atau haji. Boleh nggak nikah ketika ihram haji atau umroh? Tidak boleh, Pak, haram hukumnya. Betul. Tapi ketika bapak mewakilkan kepada orang lain, akad tersebut bisa menjadi boleh dengan syarat dia harus sudah halal atau tahallul. Gitu kan? Nah, ya. Padahal kan boleh saja, tapi karena misalnya dia karena sedang ihram, tapi boleh mewakilkan kepada orang lain. Ya, contoh lain lagi, bapak dikasih kuasa misalnya untuk menginap di rumah. Tolong dong jadi wakil saya nginep di rumah saya 3 malam lah sambil jaga nih. Misalnya ketika itu kuncinya ketinggalan, atau anggaplah pintunya rusak, kuncinya rusak, itu kan? Selama bapak bisa membenarkan kunci itu, maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi kalau bapak sudah mentok tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas bantuan orang lain, maka boleh mewakilkan kepada orang
lain. Itulah yang namanya konsep sesuatu yang bisa dikerjakan oleh sendiri pada dasarnya boleh diwakilkan kepada orang lain. Begitupun sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh diri sendiri maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi ada pengecualian juga. Apa pengecualiannya? Seorang wanita. Wanita itu tidak boleh menjatuhkan talak, betul nggak Pak? Dia hanya meminta saja, khulu namanya, meminta talak, meminta cerai, khulu akadnya. Tapi menjatuhkan talak tidak boleh. Kenapa coba? Karena dia tidak punya hak talak. Yang punya hak talak itu siapa? Suami laki-laki. Tapi dia boleh mewakilkan kepada orang lain, ya, mewakilkan orang lain atau dia menjadi wakil orang lain untuk menjatuhkan talak. Padahal dia sendiri tidak bisa menjatuhkan talak. Nah, ya. Contohnya apa? Ya Bapak kalau bisa ke pengadilan, qadarullah hakimnya perempuan gimana? Bapak datang ke pengadilan agama, tolong jatuhkan talak misalnya. Anggap ini seorang perempuan ya. Seorang perempuan, ibu-ibu misalnya datang. Saya pengen menjatuhkan talak Pak. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena hak talak itu ada di suami. Tapi ketika si istri ini datang ke pengadilan, ternyata di dalamnya pengadilan itu hakimnya adalah perempuan, meminta menjadi wakil untuk menjatuhkan talak, sah nggak? Sah, walaupun dia perempuan. Nah, itu pengecualian. Meskipun dia mampu untuk melaksanakan, tapi pada dasarnya karena kondisi tertentu pengecualian ini, maka tidak boleh menjatuhkan talak untuk dirinya sendiri seorang wanita ini, tapi boleh mewakilkan atau mewakili orang lain untuk menjatuhkan talak atas nama orang lain. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terkadang dalam akad wakalah ini ada pengecualian yang tadi beberapanya tadi saya sampaikan. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir dalam pembahasan wakalah ini, kapan sih berakhirnya akad wakalah? Yang pertama, kalau salah satu dari kedua belah pihak ini meninggal dunia atau gila Pak, hilang akal. Ya, maka berakhir akad wakalah. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak bisa dilanjutkan kepada ahli warisnya. Udah batal saja. Ya. Yang kedua, akad wakalah ini gugur kalau ternyata si wakil ini dipecat atau diputus kontraknya oleh si pemberi kuasa. Kamu nggak becus, dah saya putus kontraknya. Gitu kan? Saya putus kontraknya, selesai, maka akad wakalahnya berakhir. Yang ketiga, si wakil mengundurkan diri atas kesadaran diri sendiri, akhirnya mengundurkan diri. Pak, saya sudah tidak sanggup ini, silakanlah saya mengundurkan diri misalnya kan. Maka gugur akad wakalahnya. Yang keempat, kalau ternyata pekerjaannya tadi itu sudah diselesaikan, Pak. Nih tolong beliin kopi misalnya kan, merek satu renceng, selesai diselesaikan oleh si orang tadi. Nah, maka selesai akadnya. Dan yang terakhir adalah kalau sesuatu yang ingin diwakilkan tadi sudah tidak menjadi milik pemberi kuasa. Ya, contohnya misalnya saya mau jual mobil, mewakilkan kepada salah seorang teman saya, tolong wakilkan saya untuk menjual mobil ini. Ternyata qadarullah mobil ini disita oleh pengadilan misalnya Pak, karena saya kena kasus misalnya kan, anggaplah karena saya kena kasus korupsi misalnya kan. Nah, karena saya sudah tidak berhak atas mobil tersebut, maka wakalahnya batal Pak, karena saya sudah tidak memiliki barang tersebut. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah pembahasan terkait dengan akad wakalah.
Semoga kedepannya mungkin bisa lebih memahami terkait dengan akad wakalah ini, karena memang pada dasarnya banyak sekali pekerjaan, transaksi bisnis yang terkadang sering kita tidak bisa lakukan sendiri tapi perlu bantuan orang lain. Nah, akad wakalah ini adalah menjadi solusi kalau memang kita terbentur misalnya keahlian atau mungkin terbentur kondisi tidak bisa melanjutkan transaksi bisnis atau mungkin pekerjaan yang dimaksud, akhirnya diberikan kuasanya kepada orang lain dan ternyata semuanya sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga pembahasan para ulama dalam kitab-kitab fikihnya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah, demikianlah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sebenarnya bermanfaat buat kita semua. Mungkin dari penjelasan tadi, pemahaman tadi, ada yang mau ditanyakan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu? Maka Bapak, ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz tentang pinjam meminjam emas Ustaz. Pinjam minjam emas, oke. Ya, ketika misalkan kita memiliki piutang ya emas, terus si yang menghutang itu ingin membayar tapi tidak bisa dengan emas, dia bisa dengan uang itu, artinya transfer itu ya, karena si orang itu sudah pindah jauh dari tempat kita gitu loh. Oke, baik. Nah, apakah itu diperbolehkan? Yang kedua, satu lagi boleh. Yang kedua terkait dengan pengelolaan uang organisasi misalnya Pak Ustadz. Uang apa? Uang organisasi. Organisasi, oke, ya, sorry. Ya, oke, siap. Jadi itu kan mengendap ya di salah satu organisasi yang saya itu mengendap. Iya. Nah, itu kan setiap tahunnya tergerus inflasi ya. Artinya kalau itu dimasukkan ke deposito dan mengambil bunga dari deposito itu untuk menutupi inflasi, apakah itu diperbolehkan? Oke, siap. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung jawab. Apa ada lagi Pak Haji? Sok aja ya. Oke, yang pertama, apakah kalau saya pinjam emas, ya transaksi pinjam meminjam emas, qadarullah orangnya sudah pindah keluar kota misalnya kan, dan dia menjanjikan kalau saya bayar dengan uang bagaimana. Pada dasarnya boleh saja, tetapi dengan menggunakan yang namanya, karena yang namanya emas itu adalah benda, ya namanya benda ain ya Pak ya. Ainnya itu adalah qimah, nilai ya, qimi, maka otomatis transaksi kalau pada saat itu dibayarkannya sesuai dengan harga emas yang berlaku pada saat mau bayar, bukan pada saat Bapak meminjam. Anggap bayarnya setahun kemudian Pak. Misalnya kan emas tahun lalu kan baru 1.900.000 ya kalau nggak salah. Sekarang kan sudah menyentuh 2 juta sekian ya Pak ya. Jadi bayarnya bukan 1.900.000. Misalnya utang emasnya 10 gram, ya dia bukan bayar 19 juta dengan menggunakan uang atau nominal qimah yang setahun sebelumnya ketika harga emas 1.900.000, tetapi menggunakan harga emas pada saat ini, transaksi real saat ini. Atau boleh kalau misalnya backdate tapi tidak terlalu lama, misalnya 3 hari ke belakang, kan nggak terlalu jauh bedanya. Misalnya 2.300.000, paling murnya 2.250.000, 2.270.000, itu mah masih ringan ya. Maka dalam hal ini transaksinya adalah menggunakan transaksi uang tadi, rupiah atau misalnya mata uang yang lain boleh, tetapi menggunakan harga emas yang saat ini on the spot, bukan yang backdate
ya, itu boleh pada dasarnya Pak ya. Tapi memang sebaiknya dengan menggunakan emas lagi sih, memang kan lebih aman ya Pak ya. Nah, cuman kalau mau uang boleh, tapi itu perhitungannya. Jangan nanti bilang, loh kan saya minjemnya setahun yang lalu, harga tahunnya 1.900.000 bisa saya contohkan. Nah, tidak bisa kayak gitu. Kalau misalnya si penghutang tadi bilang, saya kan cuma pinjamnya 10 gram pada saat 1.900.000, ya saya harus kembalikan 1.900.000. Nah, berarti dia sudah mengurangi hak pembayaran yang disampaikan oleh Nabi, matalul ghani zulmun. Orang yang memutus atau melama-lamakan atau mengurangi pembayaran padahal dia mampu, itu zolim. Nauzubillah, jangan termasuk seperti itu ya. Tapi kalau dia ngotot, ya sudah, gini aja Pak, daripada kita misalnya terus-terusan ya dalam tanda kutip ya, mangkel gitu kan, ya sudah, sisanya kalau dia ngotot padahal sudah kita jelaskan, Bapak harus pembayaran on the spot, harga on the spot, bukan harga tahun lalu. Apalagi kalau minjem emasnya 10 tahun yang lalu Pak, kebayang Pak, 10 tahun yang lalu masih 200.000 Pak, sekarang sudah 2.300.000, kan orang keberatan kan. Cuman ya begitulah orang minjem uang, apalagi Pak ya, transaksinya. Makanya dalam fikih itu Pak, kalau minjem uang itu jangan lama-lama bayarnya ya, termasuk pinjam ya. Kalau dulu kan pakai emas ya Pak ya, apalagi pakai emas jangan lama-lama, apa nanti akan menyulitkan salah satu pihak, bahkan kedua pihaknya ketika melakukan pembayaran. Nabi itu sudah mengingatkan, kalau bayar itu, kalau kamu pinjam jangan lama-lama, apalagi kalau pinjamnya pinjam uang. Makanya kan Nabi dalam hal ini ya, maaf ya, dalam sejarah itu Nabi itu hadis itu paling meminjam apa? Gandum kan, itu pun pakai gadai, pakai baju perangnya gitu kan ya, gandum atau makanan. Kenapa? Karena beliau khawatir gitu kan ya. Nah, oleh karena itulah disyaratkan sebetulnya kalau meminjam uang itu jangan pakai waktu yang lama ya, cukuplah pakai waktu yang singkat, karena khawatir nanti akan menimbulkan madarat bagi salah satu pihak. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana kalau menggunakan uang organisasi? Uang organisasi itu pada dasar adalah uang milik bersama. Setiap anggota punya hak atas uang tersebut, tapi anggota-anggota dalam organisasi tadi memberikan kuasa atau wakil kepada para pengurus organisasi untuk mengelola uang tersebut. Nah, pengurus tadi adalah wakilnya. Nah, ketika menjadi wakil, maka tidak boleh mentasarruf atau melakukan transaksi yang di luar kewenangan seorang wakil, gitu kan? Nah, termasuk dalam hal ini kalau dia mendapat keuntungan dari hasil deposito, misalnya bagi hasil kah, atau misalnya bunga kah, maka pada dasarnya dia tidak boleh dalam hal ini ya, pengurus tadi mengambil dana hasil bagi hasil tadi untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh Pak. Karena apa? Karena posisi pengurus itu sebagai wakil daripada si anggota organisasi. Nah, cara yang benar gimana? Cara yang benar, hasil daripada bagi hasil tadi dimasukkan lagi kepada kasnya. Berapa nih? Nah, kasnya? Berarti dia masuk mana nih? Oh, dia masuk, misalnya perhitungannya adalah uang masuk, misalnya kan kas masuk gitu kan. Nah, dari mana? Pendapatan, bagi hasil dan lain sebagainya ya. Jadi diakui sebagai milik bersama. Cuman faktanya yaitu kadang yang disindir oleh Menkeu itu gitu kan, uang negara ya diinvestasikan, ditabungkan dalam bentuk deposito, ada bagi hasilnya diambil oleh sendiri. Makanya para pejabatnya mobil-mobilnya mewah Pak gitu kan. Ternyata setelah ditanya hasil dari mana ini, ternyata hasil dari nyolong bagi hasil atau bunga deposito orang lain. Bukan orang lain Pak, milik negara Pak dananya. Kata Menteri Purbaya itu 270 triliun katanya, kan hampir. Bayangkan Pak, berapa bagi hasil atau bunga yang akan didapatkan oleh pejabat tersebut. Makanya kan
gedeg gitu kan, kok bocor terus. Ya kita lihat sendirilah gitu kan, orang-orang bea cukai, orang-orang pajak, orang-orang kementerian itu kan, ya kita sudah kebayang lah gaji PNS itu segede-gedenya berapa sih, kok bisa sih mobilnya BMW, kok bisa sih bisa beli Lamborghini, kok bisa sih beli Ferrari, kalau bukan dari hasil dari bunga tadi, gitu kan. Nah ya, jadi hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu mungkin sekedar jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi nyerempet tentang Menq tadi Ustaz ya. Ya, gimana Pak? Nah, stimulus itu kan sebenarnya kan maunya buat ekonomi ya. Apakah pasti namanya gini, pemerintah ngasih stimulus ekonomi berupa pinjaman uang. Kan juga ada feedback bunga, mungkin ke BI kan. Nah, apakah pengeluarannya juga kategorinya riba walaupun untuk stimulus ekonomi gitu? Ya. Ya walaupun, dan pelaksananya pun juga ada kesalahan pengelolaan kan. Ya. Ke personal, entah PIC-nya pada daerah dibungakan sendiri, itu jelas-jelas kalau itu. Nah, apakah dengan menggelontorkan stimulus ekonomi berupa pinjaman uang yang sekian ratus tadi itu juga kategorinya riba dalam Islam walaupun untuk kemaslahatan umat? Yang kedua terkait dengan money changer ya. Money changer ya. Ya, oke. Itu kah apa kategorinya komoditi jual beli gitu ya? Akadnya tuh kita jual dan beli kan tadi ya. Ada keuntungan. Kan saya kan dulu beli Ria 4.600, sekarang harus beli lagi 5.000. Tapi ketika jual saya hanya jual dapat 4.300 gitu. Iya. Berarti kan ada selisih gitu. Apakah selisih keuntungannya ini kategorinya riba buat ya transaksi kami itu riba enggak gitu? Oke. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terlepas dari memang yang pertama tadi itu bentuknya stimulus ekonomi dan lain sebagainya, ya kita harus sepakat ketika yang namanya kullu qardin jarra naf'an, setiap pinjaman ada manfaat kelebihan yang diambil di dalamnya, mau dia 1%, mau atas nama rakyat, tetap riba Pak. Cuman masalahnya ya maaf di Indonesia ini karena memang kita menganut ekonomi kapitalis sistemnya, maka tidak akan pernah lepas dari yang namanya transaksi ribawi. Ya, terus mengandalkan bunga dan seterusnya. Tapi memang di sini kebijakannya itu sebaiknya kalau bisa itu kan yang saya pahami sekarang Menkeu itu keinginannya menekan bunga itu sampai serendah-rendahnya, gitu kan. Bahkan kalaupun misalnya tadi yang disampaikan uang 200 triliun itu digelontorkan ke masyarakat agar diberikan menjadi gitu kan pembiayaan yang sifatnya produktif, keinginannya itu yaitu bank itu sudah dapat dana murah kasarnya, ya jangan dikasih lagi bunganya mahal mencekik, gitu kan. Makanya sudah ada statement kalau saya pengen 6% maksimal bunga. Ya sebetulnya tidak, walaupun mau 6% mau 5% tetap kita tidak bisa menolak bahwa itu adalah ribawi. Tapi untuk menuju ke arah 0% itu memang butuh proses yang luar biasa, gitu kan. Makanya mungkin menekan dari sekian persen sampai pengen sudah ditetapkan 6% dan mungkin kedepannya adalah 0%, itu mudah-mudahan terwujud. Akhirnya tidak ada lagi kita minjam kepada pihak bank itu menggunakan bunga, ada bunga. Tapi permasalahannya uang tersebut Pak, orang yang di dalamnya yang menabung di bank itu kebanyakan pengen cari untung, gitu kan. Saya simpen deposito pasti mintanya misalnya sekian persen, 6%, 7% atau berapa persen lah gitu kan. Nah masa misalnya kalau saya tidak ngambil keuntungan dari mana buat bayar bunga 6%, 7% tadi,
kan saya harus minjemin lagi kepada orang lain kan. Masa saya minjeminnya bunganya sama 6%, 7%, kan saya harus ada operasional, saya harus ada untung, tambah lagi lah untungnya misalnya 2%, operasionalnya 2%, biaya lain-lain 1%, jadilah 12%. Nah, keinginannya ke depannya itu kalau sudah ditetapkan maksimal rate-nya misalnya bunganya itu tidak boleh lebih dari 6%, nah itu mudah-mudahan ke depannya itu bisa lebih rendah lagi dan akhirnya 0%. Mudah-mudahan saya harapkan. Tapi kita tidak bisa menampik itu semua mau 0%, 0,5%, mau 6% tetap termasuk transaksi ribawi. Cuman memang mudah-mudahan itu sesuatu yang dimaafkan. Karena suatu yang sistem yang sulit untuk dihilangkan, gitu kan? Dengan secara bertahap mudah-mudahan. Yang kedua, money changer halal enggak? Pada dasarnya transaksi money changer itu adalah halal, Pak. Ya, itu adalah merupakan bagian daripada akad wakalah juga, wakalah bil ujroh namanya, Pak. Ya, jadi ibarat kata boleh nggak misalnya saya menukarkan uang ke dolar, ini contoh, dolar harganya anggaplah misalnya 15.000 misalnya kan, saya punya 100 dolar, 1.500.000 Pak. Nah, dari misalnya sebetulnya kalau mau yang amannya itu menggunakan akad wakalah. Kenapa? Dari transaksi 100 dolar yang saya terima tadi, saya bilang kepada si penukarnya tadi, Pak, ini ada biaya ujrohnya sekian puluh ribu. Itu sebenarnya yang lebih pas, gitu kan? Cuman masalahnya sekarang kan yang namanya transaksi money changer itu kan jual beli, betul. Nah, ada nggak potensi riba? Tapi tetap ada, Pak. Cuman diperbolehkan. Karena apa? Karena syaratnya itu tadi salah satunya adalah menjual dengan harga pada saat ini, on the spot. Tidak boleh harga yang akan datang atau harga yang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Tetap harus on the spot. Itu yang dibolehkan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia. Itu apa ya? Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah. Mungkin masih ada, namun udah masuk waktu Isya. Karena itu mari sama-sama kajian kita pada malam ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kita doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.